Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya. Ini ya buat teman-teman semuanya. Ini mumpung di awal tahun 2025. Oke. Saya mau membahas sama Anda semuanya, yang mana selama ini teman-teman mungkin sudah nggak asing lagi dengan pinjol sebutan semi legal dan semi ilegal gitu ya. Jadi saya pribadi pun ya mungkin agak sedikit kebingungan dengan hal-hal seperti ini gitu. Karena yang saya tahu, ini yang saya tahu ya dari dulu, sesingkat pengalaman yang ada, pinjol itu cuma terbagi jadi dua, legal, ilegal. Dulu, ini ambilkan dulu ya, dulu mungkin sekitaran 2019-2020, sebelum moratoriumnya ditutup ya, pinjol legal ini terbagi menjadi dua. Ada yang terdaftar, ada yang terverifikasi. Antara terdaftar dan terverifikasi ada perbedaan yang disampaikan oleh OJK. Ya, perbedaannya yang disampaikan OJK, pinjol yang terdaftar boleh menjalankan usaha dia selama 1 tahun di bawah naungan OJK, akan diawasi oleh OJK, dan dia juga bisa memakai semua fasilitas yang diberikan oleh OJK selama 1 tahun. Ya, lewat dari 1 tahun, pas 1 tahun, dia harus mengajukan kepada OJK untuk syarat terverifikasi. Jadi lebih, yang terdaftar ini masih disebut dengan di training. Ya, jadi diuji coba dulu selama 1 tahun. Untuk yang terverifikasi, konsepnya hampir sama dengan yang terdaftar tadi. Cuman perbedaannya, yang terverifikasi bisa menjalankan semua fasilitas yang diberikan OJK tanpa ada batas waktu. Tapi OJK tetap mengawasi pinjol yang terverifikasi. Ini dalam pinjol legal. Ya, seiring waktu berjalan, bahasa dari terdaftar dan terverifikasi itu hilang. Ya, begitu moratorium ini ditutup. Moratorium ditutup waktu itu karena zaman COVID. Ya, sampailah lagi dicabutnya moratorium untuk izin pinjol baru. Dan tidak ada di dalam itu namanya pinjol semi legal. Oke. Habis itu untuk yang ilegal. Pinjol ilegal ini tidak ada di bawah naungan OJK. Mereka berdiri sendirinya, walaupun mereka seperti apa konsepnya, yang jelas mereka tidak mempunyai izin apapun ada di Indonesia untuk beroperasi. Ya, otomatis pinjol ilegal ini diburulah oleh Satgas Waspada Investasi dan Kominfo dan juga pihak kepolisian, termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan juga. Itu cuman adanya. Dan habis itu potong, sampailah pinjol itu tersisa, mungkin teman-teman masih ketemu dengan pinjol sebanyak 102. 102 dikurangin lagi, sekarang tersisa 97 pinjol legal. Ya, dan kata-kata dari semi ini terus aja bergulir, ada di beberapa media sosial, yang mana orang yang menggaungkan soal kata semi-semi ini, mereka yang mempunyai kepentingan lain. Kepentingan lain, contoh mereka menawarkan pelunasan pinjol legal dengan semi legal. Ambil pinjol ini, untuk menutupi pinjol itu kamu tidak perlu bayar dengan sistem bagi hasil. Berarti ada kepentingan lain sehingga nama semi ini selalu dipakai. Yuk teman-teman semuanya, saya tunjukin sama teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek langsung ya, baik itu Anda ketik di Google maupun Anda cek langsung dari situs web OJK, ada nggak pinjol itu yang namanya semi. Oh, ini pinjol masih semi ini. Masih antara ada dan tiada, antara legal dan ilegal. Kayak mana jatuhnya semi? Di tengah-tengah nggak ada. Yuk teman-teman semuanya, ini di sini kita mulainya dari mana ya? Kita bacanya ya dari atas lah ya. Daftar 97 pinjol resmi OJK terbaru berlaku per Januari 2025. Ya, berlaku 2025. Di update-nya waktu sekitaran Bapak Prabowo dilantik tanggal 20. Tanggal 21 OJK mengupdate terbaru. Anda boleh lihat di Instagram OJK, oke? Kontan.co.id. Pinjaman online alias pinjol semakin menjamur di Indonesia. Karenanya masyarakat dihimbau untuk jeli jika ingin mengajukan pinjaman. Ya, itu yang disampaikan oleh OJK.
Otoritas Jasa Keuangan OJK merilis daftar pinjaman online pinjol resmi secara berkala. Melansir dari ojk.go.id, sampai dengan 21 Oktober 2024, total jumlah penyelenggara fintech P2P lending atau fintech lending yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 97 perusahaan. Daftar pinjol legal berkurang satu perusahaan pasca OJK mencabut izin PT Impestri Radika Jaya alias Impestri. Pencabutan izin Impestri terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK nomor 10 POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah atau masyarakat. OJK mengimbau untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin di OJK. Oke, hubungi kontak OJK 157 ya. Ini kita baca teman-teman semuanya untuk daftar pinjol legal dan resminya. Yang paling pertama di sini adalah Danamas. Danamas adalah pinjol legal dan resmi ada di OJK. Edzis ya. Habis itu Amarta, nomor 4 Dompet Kilat, nomor 5 Bos, nomor 6 Tokoh Modal, nomor 7 Pindaya, nomor 8 Modalku, nomor 9 KTA Kilat, nomor 10 Kredit Pintar, nomor 11 Mau Cash, 12 Pinmas, 13 Klik 2 ACC, Klik 2C, mohon maaf, nomor 14 Akseleran, nomor 15 Amana.id, nomor 16 Pinjam Go, nomor 17 Koin P2P, nomor 18 Pohon Dana. Teman-teman simain ya, jangan mau lagi diperbodoh dengan kata-kata semi. Nanti pinjol-pinjol yang mereka sebutkan dengan dalih kata semi dan semi, teman-teman dengarkan nanti, saya akan terangkan juga. Nomor 19 itu ada Mekar, nomor 20 itu ada Kami, 21 Esta Capital Fintech, nomor 22 Kredit Pro, nomor 23 Fintak pakai G, nomor 23 Fintak, nomor 24 Rupiah Cepat, nomor 25 Crowdo, nomor 26 Indodana, 27 Julo, 28 Pinjam Win-Win, 29 Dana Rupiah. Ini untuk Pinjam Win-Win, sekarang dia juga sudah berganti nama, kalau nggak salah Pinjamin kalau nggak salah ya. Mana tadi Pinjam Win-Win? 30 Taralit, 29 Dana Rupiah tadi ya, 30 Taralit, 31 Pinjam Modal, 32 Alami, 33 Awan Tunai, 34 ada Dana Kini, 35 Singa, 36 Dana Merdeka, 37 Esikes, 38 Pinjam Yuk, 39 Pin Plus, 40 Uang Mi, 41 Pinjam Duit, 42 Dana Syariah, 43 Batumbu, 44 Cash Cepat, 45 Klik UMKM, 46 Pinjam Gampang, 47 Cicil, 48 Lumbung Dana. Ya, baru 48 naik 49-nya. Mana dia ya? Mana dia kelanjutannya tadi itu? 49 360 Kredi, 50 Samir, 51 Kredinesia, 52 Fintech, 53 Modal Rakyat, 54 Solusiku, 55 Cairin, 56 Trust IQ, 57 Klik Kami, 58 Duha Syariah, nomor 59 Inpoila,
60 Sanderwan Stop Solution, 61 Dana Bagus, 62 Uku, 63 Kredito, 64 Ada Pundi, 65 Shopee Paylater, 66 Modal Nasional, 67 Komunal ya. 67 berarti naik 68 lagi ya. Oke, 68 yang ini dia. 68 restock.id, 69 Asetku, ini milik dari aku laku nih ya. 70 Ringan, 71 Avante, 72 Gradana, 73 Dana Cita, 74 Iki Modal, 75 Ipoji, 76 Indovan.id, 77 iGrow, 78 Danai.id, 79 Dumi, 80 Lahan Sikam, 81 Kaswa.id, 82 Kredivest, 83 Doiku, 84 Aktivaku, 85 Danain, 86 Indosaku, 87 Uatas, 88 Eduven, 89 Gandeng Tangan, 90 Papi Tupi Syariah, 91 Bantu Saku, 92 Dana Bijak, 93 Ada Modal, 94 Sama Kita, 95 Kawan Cicil, 96 Kraude, 97 Klik Cair. Itulah sebanyak 97 pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Sekarang kita masuk kenapa pinjol-pinjol itu selalu disebut oleh orang-orang itu dengan dalih semi legal. Beberapa alasan yang saya kumpulkan, saya tanya dari orang-orang yang selalu membaca, dia mendapatkan informasi bahwa ada orang yang menyebutkan pinjol dengan semi legal. Itu alasannya sangat simpel teman-teman, karena tidak mempunyai DC lapangan. Asal teman-teman tahu ya, patokan untuk semi legal tidak bisa diambil ke sana. Saya sudah bilang sama Anda, kalau patokan Anda hanya sebatas DC lapangan, sejak awal saya sudah jelaskan, tidak semua pinjol mempunyai deflektor lapangan. Yang mengarahkan Anda untuk mencari deflektor lapangan terus-menerus bukankah diri Anda? Karena Anda didorong oleh deflektor dengan bahasa DC datang ke rumah, core will, FC. Ini dorongan. Ya, padahal banyak pinjol ini yang tidak mempunyai deflektor lapangan. Bukan berarti mereka tidak bisa menjalin kerja dengan DC lapangan, bukan dia tidak bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, tapi mereka lebih mempertimbangkan. Pertama, biaya untuk menurunkan deflektor. Ini cukup luar biasa, Mbak. Ya, kalau deflektor 1 atau 2 orang mungkin nggak terasa, tapi kalau deflektornya ratusan sampai ribuan, ini luar biasa biaya jalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, persyaratan deflektor datang ke rumah harus mempunyai sertifikasi. Ini permintaan dari OJK. Kalau dia asal ambil pihak ketiga, yang terjadi bentrok di lapangan. Kalau sudah terjadi bentrok di lapangan yang jadi bermasalah, aplikasi mereka. Ini alasan kedua. Ya, pinjol-pinjol yang tidak mau menggunakan pihak ketiga. Yang ketiga adalah masih banyak komunikasi-komunikasi dari deflektor-deflektor mereka yang belum memenuhi kualitas. Kalau misalnya direkrut misalnya pihak ketiga yang sudah berkualitas, itu harganya mahal, biayanya mahal, karena mereka tahu dengan kualitas mereka. Tapi kalau direkrut orang-orang asal jadi, mereka juga kena nantinya sama OJK. Ya, itulah kenapa banyak dari pinjaman online, mungkin dari sebanyak 97 itu, mungkin lebih dari setengah mereka tidak mempunyai deflektor lapangan atau pihak ketiga. Apakah semuanya kita sebut itu semi? Kalau hanya patokannya hal itu, nggak bisa teman-teman. Bahkan pinjol besar yang Anda kenal sekalipun, itu dia juga belum tentu. Walaupun pinjol ini mempunyai FC lapangan, bukan berarti segampang itu menurunkan, tidak. Ya, pinjol itu paham juga kondisi debeturnya seperti apa. Debetur kalau sudah kehilangan akal, kalau sudah duitnya tidak ada, mereka akan nekat melakukan apapun. Bagaimana nanti kalau FC yang mereka turunkan malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Ya, siapa yang mau bertanggung jawab? Ini kejaran akan panjang. Makanya banyak dari teman-teman semua itu
Pinjol-pinjol ini tidak mempunyai DC lapangan. Cuman Anda itu yang membesar-besarkan. Kenapa Anda besarkan? Karena masalahnya Anda setiap hari mendapatkan kata-kata kunjungan ke rumah. Anda setiap hari mendapatkan desakan ada yang datang ke rumah. Anda setiap hari mendapat laporan ada yang mau berkunjung menjemput tagihan. Ini yang dibesarkan. Fakta belum tentu. Itulah kenapa saya selalu bersuara sama teman-teman semuanya. Jangan terlalu fokus dengan DC datang ke rumah. Kan saya bilangin sama teman-teman, jangan terlalu fokus ke sini. Kalau Anda fokus ke sini, akhirnya Anda masuk ke ranah penipuan. Ya, masuk ke dalam jasa backup data, masuk ke dalam jasa hapus data, masuk ke dalam jasa melunasi hutang dengan berhutang. Dia ajaklah Anda mengambil dengan semi tadi. Sementara ada pinjol itu yang semi. Sebanyak itu yang saya bacakan, itu adalah pinjol legal, terdaftar dan resmi ada di Otoritas Jasa Keuangan. Diakui keberadaan mereka di Indonesia ini, dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negara kita. Ada, Anda lihat. Ada. Pinjol mana yang mereka sebut sebagai semi legal itu? Coba isi di dalam kolom komentar. Dan apa? Coba Anda sesekali bertanya, ketika ada orang live misalnya di aplikasi lain, terus dia menyebutkan pinjol ini adalah semi legal, ya. Coba Anda tanya alasannya, apa yang menyebabkan sehingga Anda bisa memvonis pinjol ini semi legal. Saya pengen tahu juga, bisa nggak diterangkan kepada saya? Pasti alasannya cuma satu. Pinjol ini aman digalbay, pinjol ini tidak mempunyai DC lapangan, aman digalbay. Karena tujuan dia adalah pengen mempergunakan data Anda untuk meminjam di sini dengan sistem bagi hasil. Kalau sudah hasilnya mereka dapat, giliran bermasalah, Andanya diblokir. Ya, Andanya ditinggalkan begitu aja karena target mereka sudah tercapai. Ya, teman-teman semuanya. Jadi silahkan Anda isi di dalam kolom komentar, pinjol apa yang selalu Anda dengar disebut orang dengan kata semi legal. Silahkan Anda isi di dalam kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, terima kasih telah hadir di YouTube Solusi Utang MB. Jangan lupa untuk disupport dan didukung selalu channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.